Suara Juventini bersama gue Jeki. Setiap minggu pokoknya selalu hadir di Suara Juventini bersama para Juventini dimanapun dan siapapun. Pokoknya di sini boleh semua bersuara. Jadi bagi teman-teman Juventini yang baru menonton ini atau yang udah sering nonton pengen bersuara, ayo kita saatnya di channel ini untuk bersuara. Nah, kali ini siapakah Juventini yang gua ajak untuk ngobrol-ngobrol, yang gua ajak untuk banyak nanti kita ceritain ya mengenai lawan Verona, terus profil Lazio yang paling banyak nanti kita akan bahas. Kita kenalan dulu dari yang pakai kacamata, dua-duanya kacamata. Dulunya kacamata, Bang. Oke, yang baju coklat dulu deh. Siapa nih? Kenalan dulu. Hai, nama gue Reza dari Jakarta Pusat. Oke, Reza dari Jakarta Pusat. Thank you Yuk, Reza udah hadir. ya pertama kali nih, Bang. Oke, thank you ya. Udah mau Yuk, mau ngobrol-ngobrol bersama Suara Juventini. Oke, yuk. yang pakai baju hitam kenalan dulu dengan siapa? Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam Waalaikumsalam warahmatullahi kebajikan. wabarakatuh. Gue Suryo dari Depok. Oke, Suryo dari Depok. Suryo udah sering ya ngobrol di Suara Juventini. Mudah-mudahan gak bosan ya sama Suryo ya. Jangan dong, jangan dong. Oke, langsung aja nih. Kita sebenarnya materi ini adalah tentang melawan Lazio ya. Cuman untuk kali ini sebelum melawan Lazio, ini adalah game terakhir Lazio game terakhir Juventus sebelum break Piala Dunia. Tapi sebelum kita ngomongin Lazio, kita ngomongin pertandingan yang tadi malam nih, yaitu Verona melawan Juventus dan dengan skor 0-1 ya, artinya Juventus bisa menang away walaupun menangnya agak tertatih-tatih, tapi intinya 3 poin. Gimana nih perasaan lu Zur? Mendapatkan 3 poin di kandang Verona. Perasaan gue seneng lah, Juve menang lagi, ini kedua kali berturut-turut dengan skor yang 0-1, tapi tetap yang namanya T20 kita menang, Bro Jeki. Oh gitu ya. Oke, jadi perasaannya seneng ya. Oke, terus gimana Za? Tentang pertandingan tadi malam Za. Verona, gimana perasaan lu Za? Ya, gue pribadi sih senang banget, Bang, karena kondisinya tren positifnya lanjut lagi. Hmm, Jadi, oke. ya ini intinya kita menang dulu deh. Sekalian persiapin mental sebelum nanti lawan Lazio ya. Jadi Oh semoga nanti gitu. lawan Lazio lebih bagus lagi. Yo. Oke, oke. Nah, ini yang menjadi menarik adalah gini, Za. Ada pertandingan di Verona, yaitu mengenai kejadian VAR ya. Ya, si Danilo kena bola muntahan dari salah satu syutingnya pemain Verona. Dan pemain Verona sempat meminta VAR. Tapi ada keajaiban apakah ataukah memang peraturannya? Ya, ini menjadi berita yang lumayan banyak diangkat ya dari para Juventini dan para eh merda-merda di sana atau yang anti Juve ya bahwa Juventus kembali menjadi kekasih wasit. Apakah menjadi Dewi Fortuner ya, Bang. ya Dewi apakah Fortuner. apakah VAR-VAR tadi malam itu memang ya kita diuntungkan atau memang ada sebuah peraturan yang itu memang tidak penalti. Gimana Za? Lu ngeliatnya Za? Atau informasi yang lu udah dapat Za? Kalau secara tenis, ada sih, saya dapat infonya itu dari beberapa source di Facebook ya Bang ya. Jadi Hmm. kalau saya bilang, ya memang apa yang dilakukan wasit itu udah benar banget sih kalau Udah buat bener ya. saya. Jadi Sudah bukan benar, bukan Juventus kembali lagi ke kata merda-merda kasih itu ya. wasit ya. Bukan, Bukan ya. enggak dong. Oke. Intinya Ya, makanya udah benar ini banget. harus diceritakan kan. Benar, benar. Ya terus terus. Ya terus kalau buat gua udah benar apa yang dilakukan wasit. Dan emang juga sebenarnya deg-degan juga sih Bang, serba salah Bang Jeki karena kondisinya pertama kali Danilo kena handsball. Terus yang kedua Bonucci yang kakinya naik tinggi banget tuh ya. Oh iya Deg-degan iya. juga tuh. Gue Nah itu justru sempat, kalau yang Bonucci, gue agak lebih percaya diri karena Bonucci kena bola duluan. iya benar, kena bola. Cuman kakinya nggak terlalu tinggi apa bang kayak gitu. Ya lumayan sih memang. Nah yang Danilo ini ya bang ya, cuman ya itu kemarin gue baca dari source yang ada di Facebook sih ya. Ada wasit itu bilangnya kondisinya nggak bisa dikatakan penalti karena kondisinya ini Danilo nggak dalam keadaan tidak sengaja katanya. Hmm. Oke Itu. oke oke. Jadi memang secara peraturan ada yang bisa menjadikan alasan itu tidak penalti ya.
Iya, karena katanya bola liar Bang mantul, Mantul ke ditendang, kondisinya ya mantul ke pemainnya Verona, gue nggak tahu namanya siapa. Terus kan kondisinya Danilo kayak mau jatuh ya, tiba-tiba kena tangannya. Nah itu, ya 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 kalau ya. gue bilang udah benar sih wasit. Udah benar ya. Akhirnya VAR Udah berpihak benar kan? kepada Juventus. Iya dong, masuk Inter mulu Bang, masuk Merda mulu. Oke, kita sudahi aja mengenai berita-berita yang menjadi bahan rame-rame ini. Kita langsung aja ke Lazio melawan Juventus melawan Lazio. Suryo, ini pertandingan eh, bagus banget jadwalnya adalah pertandingan yang lumayan seru sebelum jeda Piala Dunia. Di klasemen posisinya adalah Lazio itu ada di peringkat kedua. Waduh, dan kita ada di peringkat keempat, hanya berbeda 2 poin. Ini sih menurut gue sengit ya. Apa yang lu lihat dari klasemen antara Lazio dan Juve ini yang hanya berbeda 2 poin, yuk, Sur? Oke, Bro Jeki. Jadi gini, kalau Lazio ngeliat dari historinya dia 9 kali menang, 3 kali draw dan 2 kali kalah. Seperti itu. Hmm. Sedangkan Juve kenapa di posisi 4, 8 kali menang, 4 kali draw dan 2 kali kalah. Tapi ngelihat balik lagi ke histori 5 pertandingan, di situ Lazio sekali draw, sekali kalah dan 3 kali menang. Sedangkan Juve itu 5 kemenangan di Serie A berturut-turut. Nah, itu harus kita manfaatkan karena tren positif ini akan terus naik ya insya Allah untuk kedepannya sesuai dengan semua ekspektasi Juventus ini saya rasa itu akan menjadi peringkat pertama gitu. Bukan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Harus mungkin gitu. Karena kita harus optimis. Kalau misalnya memang kita telisik secara statistik aja misalnya, Juve terbaik kedua di 5 liga top Eropa. Dia hanya kalah dari Barcelona. 5 gol dari 14 match. Di Serie A, Juve tidak pernah kebobolan lebih dari 2 gol. Serta sudah mencatatkan 8 kali clean sheet. Nah, ini pertanda bagus bahwa kalau memang Juve solid bertahan, seperti yang kita tahu melawan Inter ya, atau kita bisa bilang Merda gitu, kita dapat keuntungan dari 2 kali counter attack, di mana clearance Bremer kemudian terjadi gol dan yang kedua adalah seperti itu sama counter attack juga Bro Jeki. Jadi kita harus memanfaatkan sisi pertahanan kita sebagai kekuatan Bro Jeki. Oke, thank you, Sur. Gimana Za? Klasemennya hanya beda 2 poin. Ini sih udah salah satu apa namanya udah rally ya, udah balap-balapan dan juga jangan hanya melihat yang ada di atasnya Juventus, tapi juga di bawahnya Juventus juga hanya berbeda 1 poin. Ya ini Iya ini benar. pertandingan Giornata ke-15 ini akan memunculkan pergerakan klasemen. Nah, bagaimana lu melihatnya, Za? Ya kita bisa Ya disalip kalau dan kita bisa menyalip. betul, kalau gue bilang sih nanti kondisinya bakal terjadi yang namanya pertandingan berdarah-darah Bang. Kalau saya bilang ya, Yang kenapa? lawan Karena Lazio ini. kondisinya, iya betul yang lawan Lazio. Hmm. Karena kondisinya di bawah kita kayak yang tadi Bang Jeki bilang itu Inter hanya terpaut selisih 1 poin kan. Hmm. Sedangkan di atas kita itu ada AC Milan. Dia terpaut selisih poin 2 sama kita. Cuman kan kondisinya pada saat nanti bertanding bareng itu Inter sendiri akan ketemu sama Juventus KW ya katanya orang-orang. Udinese. Iya, Udinese ya. iya Udinese dan itu termasuk 8 besar saat ini Hmm. posisinya. Dan saya bilang Hmm. sih Udinese lagi positif juga bang, cuman terakhir-terakhir ini kayak lagi kehabisan bensin. Nah, Hmm. saya ngarepnya ini bisa menang lagi. Makanya kemarin tolak ukurnya itu biarkan si Verona itu kita bisa dapat tren positif. Makanya saya bilang itu sacrifice-nya si Alexandro gokil banget sih. Hmm. Dia kartu merah yang penting kita win, udah itu Iya, aja. iya, iya. Didorong ya, didorong kan? Iya didorong. Didorong. Karena dia orang terakhir sih. Iya betul. Makanya kartu merah. Dia dia kartu merah karena 2 kali kartu kuning nih kalau nggak salah. Iya benar. Kartu merah, kartu Akumulasi. kuning pertama, kartu kuning kedua Bang Sur. Benar deh. Iya, iya, iya. Setahu saya kartu kuning pertama dan kedua yang dia dorong. Tapi kalau nggak gitu bisa jadi kejebolan Bang Jack. Oh iya, Itu yang karena serem Bang. kalah sprint udah. Udah kalah sprint, udah kalah langkah. Kalah Oke, nafas dia juga. itu situasi klasemen bahwa Lazio eh, musim ini sampai di Giornata 14 masih kompetitif, masih dia ada di peringkat 4 besar, artinya masih kompetitif dan Juventus
mencoba membangkitkan diri ya dari awal musim yang tertati-tati, menang, seri, kalah, terus sekarang menang, jadi mencoba bangkit. Istilahnya banyak orang yang nggak terasa Juventus sudah di empat besar. Ini ini Benar bang. ini bikin deg-degan yang lagi asik-asik kayak Milan, kayak Napoli. Ini pasti mereka deg-degan. Wah, Juve udah di bawah gue nih. Mereka akan lebih deg-degan kalau Juve ada di bawahnya. Pasti. Gitu loh. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya sebenarnya Lazio belum menemukan. Kalau ngomongin konsisten Serie A, buktinya peringkat dia sudah lebih bagus, dia lebih kompetitif. Cuman di 5 pertandingan terakhir dia juga mengalami kekalahan dan mengalami draw. Sedangkan Juventus Draw. di 5 match terakhir juga selalu menang. Nah, apakah apakah ini menjadi satu tanda nggak, Za, bahwa di 5 pertandingan terakhir ini menjadi bukti bahwa Lazio juga bisa saja akan jatuh maksudnya akan kalah dengan Juventus, dan di season kemarin juga sebenarnya Lazio juga belum bisa menang melawan Juventus. Gimana, Za? Di head Ya to head benar. musim kemarin. Iya sesuai sama head to head sih ya Bang Jack ya yang saya lihat ya. Last seasonnya itu 2 kali pertandingan itu kita kondisinya 1 kali draw ya. Terus kita juga menang di away itu menang 0-2. Nah ini kondisinya kalau saya bilang mau nggak mau harus menang sih Bang. Dan pasti ini Lazio juga was-was juga kondisinya. Intinya nanti kita bisa lihat di sini pasti pertandingannya yang udah pasti ya kayak yang tadi saya bilang ya berdarah-darah semangatnya sama-sama menggebu-gebu karena kondisinya Juve lagi tren positif Hmm. dan tahu sendiri kan ya kalau misalkan lagi tren positif kondisinya nanti tiba-tiba kita ada kalah atau kita ada seri pasti nanti tagarnya naik lagi Bang. Iya, iya, iya. Allegri Nah, out. itu yang dihindari makanya. Iya betul, tagar itu maksudnya. Nah, makanya kita hindarin kan itu. Mumpung lagi positif, nanti dari sini kita bisa bernafas kondisinya pada saat jeda Piala Dunia. Nah, ini juga pasti Lazio juga mau nentuin yang terbaik juga. Tapi kalau saya yakin sih Juventus pasti menang karena kalau secara line up pemain kita lebih bagus. Terus kalau secara head to head juga kita jauh lebih bagus, Bang. Justru Oke, saya lebih was-was sama Napoli dan AC Milan ini ketimbang si Lazio. oke. Ya, Sur, gimana Sur? Melihat 5 game terakhir, Lazio tidak bisa bungkus semua game, sedangkan Juventus grafiknya lagi bagus banget. 5 game tanpa kebobolan. Wah, ini bagus sekali ya. Gimana Sur? Lo melihatnya Sur? Ya kalau ngelihat dari kekuatan Lazio lebih dominan di mana mereka mempunyai seorang gelandang Sergei Milinkovic. Asisnya luar biasa Bro Jeki. Artinya dari situ adalah fondasi yang kokoh di tengahnya itu Lazio. Ya. Tapi jangan lupa Juve mempunyai probabilitas atau kemungkinan penyerangan dari dua sisi. Ya, dari sisi Kostik dan Cuadrado atau Di Maria. Seperti itu. Nah, kalau Benar. kita lihat nih ya, Juve punya kekuatan di belakang, Lazio punya kekuatan di tengah. Ya, depan pun ada Lazio, tapi lebih dominan di tengah. Sedangkan Juve dari dua sisi, ya kan, kiri dan kanan. Tergantung daripada kembali kayak kita melawan Inter. Kekuatan Rabiot dalam zona marking, ya, dan kekuatan Fagioli ataupun Miretti untuk stay tetap disiplin di tengah-tengah seperti itu karena berbahaya sekali kalau Sergei Milinkovic ini dibiarkan bebas. Nah, itu bahaya karena asis terbanyak itu dari dia. Nah, kalau Benar. misalnya kita membiarkan ini orang, itu bahaya buat Juve karena Juve tidak belum tentu bisa akan melebar terus ke Kostic atau ke Cuadrado. Bisa jadi Cuadrado itu akan tertarik ke tengah dan Kostic sendiri ketarik juga ke tengah. Itu yang perlu diantisipasi. Tapi untuk probabilitas tetap gue yakin Juve bisa menang karena kita bisa dari kiri dan kanan Bro Jeki. Oke, oke. Ya gue juga yakin sih melawan Lazio itu bakal menang. Yang udah-udah sih melawan Lazio gamenya selalu seru. Cuman kita tetap menang. Seru pasti. Seru tuh dalam artian dia tetap mengancam, dia tetap
memberikan gempuran juga kepada Juventus, cuman ya ujung-ujungnya Juventus yang menang sih. Karena secara head to head Amin. Juventus Amin, amin, amin. terbukti musim kemarin dominan ya, nggak kalah ya, hanya menang sekali dan draw. Oke, kita ngomongin langsung ke kekuatan. Ya tadi kan Suryo udah bahas panjang lebar. Sebenarnya ada juga nih materinya tentang kekuatan di sini. Kalau ngomongin kekuatan, di materi selanjutnya itu adalah jumlah golnya Juventus kalah ya dibanding dengan Lazio. Perbedaannya sekitar eh, 5 gol ya. Lazio ternyata nggak produktif banget. Terus ngomongin pertahanan, nah ini menarik. Pertahanan kedua yang terbaik di Serie A setelah Juventus ya Lazio. Jadi kita bertemu tim yang sama-sama kuat bertahan. Dan ini menurut gue kaget juga, maksudnya melihat data seperti ini kaget. Kenapa? Karena Sarri itu kan identik dengan bermain ofensif ya, bermain agresif. Cenderung bermain agresif, bermain ofensif berarti kan bermain terbuka. Cenderung peluang kebobolannya harusnya lebih gede. Karena yang udah-udah tim-tim yang punya ofensif bagus pasti kebobolannya akan lebih besar. Cuman mereka ngebobolinnya juga lebih gede. Nah, terus XG. XG itu adalah kualitas peluang berbahaya. Kualitas peluang berbahaya juga mirip-mirip. Bahkan Juventus hanya perbedaannya dikit. Jadi intinya sebenarnya kualitasnya Juventus dan Lazio itu berimbang. Kalau bicara dengan data. Terbukti kita hanya beda 2 poin. Bagaimana melihat data seperti ini bahwa eh, tidak bisa dikatakan juga bahwa bahwa hanya Juventus di sini yang kuat bertahan. Lazio pun juga kuat bertahan. Selisih 1 gol itu sama aja dengan sama sebenarnya. Nggak bisa dibilang Juventus lebih baik. Bagaimana Za, lo melihatnya Za? Kalau untuk masalah pertahanan dan penyerangannya, kalau saya bilang tetaplah ya, walaupun kita kalah dari total memasukkan golnya, kita selisih 5 ya sama Lazio ya. Lazio itu 26, di data kalau kita 21 gol, sedangkan untuk kemasukannya Lazio itu baru kemasukan 8 gol, tapi kita tetap yang terbaik di Serie A saat ini. Kita 7 gol kemasukan, tapi kalau dilihat dari hal itu semua, kita bisa lihat dari kondisi ininya, Bang Jeki. Kondisi dari penyerang kita saat ini, dari top scorer ya, sama-sama 6 gol antara Dusan Vlahovic, head to headnya sama Ciro Immobile. Cuman dua-duanya lagi cedera ya. Kalau nggak salah, Immobile lagi cedera juga. Hmm. Terus sisanya untuk pencetak gol kedua kita, yang terbaik itu ada di Adrien Rabiot sama Milik yang sama-sama punya 3 gol. Nggak Sedangkan kean kalau nih, nggak untuk kean. Lazio itu enggak. Predator haus Ah, gol ya, tapi belum bisa membuktikan oh gitu. untuk masuk di statistik gitu. Terus kalau untuk top scorer dari Lazio sendiri, ini kayaknya Immobile nggak ada, juga kayaknya masih bisa ke backup Bang, karena dia masih punya Mattia Zaccagni. Nah ini kondisinya dia 5 gol, selisihnya cuma 1 sama Dusan. Makanya nanti gue berharap pada saat nanti kita tanding lawan Lazio nanti, Dusan ini bisa fit 100%, jadi bisa turun main untuk mempertajam lini serang kita. Jadi bisa benar-benar dia inbound serangan sama si Milik lagi gitu. Nggak, jangan jangan Milik sama Ken lagi deh. Pengennya sih Milik sama Vlahovic. Terus kalau untuk dari sisi asis tadi kan Bang Surya udah bahas juga ya. Kalau untuk SMS ini paling menyeramkan, asisnya 7 sendiri. Dia paling banyak ya. Paling head to head-nya kalau di compare kita punya Philip Kostic, selisih 2 sih asis. Hmm. Saya masih yakin sih Bang, bisa sih di sini kondisinya. Kita menang, walaupun berimbang, nggak beda-beda jauh ya, tapi saya yakin masih menang kita Oke. dibanding Lazio. Oke, Sur, gimana Sur melihat perbedaannya hanya di masalah produktivitas, tapi di masalah kualitas peluang membahayakan dan pertahanan sebenarnya berimbang. Gimana Sur? Nah, untuk berbicara di tengah ya, kita harus berbicara untuk peran daripada Fagioli, Miretti, kalau perlu McKennie dan Rabiot. Karena memang harus dikunci itu Sergei Milinkovic. Kalau melihat daripada Immobile yang cedera, berarti kan lumbung golnya sudah berkurang. Katakanlah faktor untuk golnya itu berkurang 1, seperti itu. Nah, kalau kita di sini lebih banyak, ada Kostic yang bisa ngasis, kemudian Milik yang bisa menggolkan juga, dan Rabiot. Nah, Rabiot ini sebaiknya memang tidak berdasarkan daripada main marking. Fagioli dan Miretti itu bisa lah mengimbangi, serta McKennie kalau kalau jaga-jaga ya, kalau misalnya dia memang masuk ke dalam seperti itu. Karena bahaya ini Sergei Milinkovic.
Untuk pertahanan kita sendiri, Bremer udah terbukti jelas ya kan. Yang perlu dikhawatirkan adalah Bonucci karena dari yang sebelumnya saja ya itu kan sebenarnya bolanya itu 50-50 ya. Jadi kebetulan saja kakinya Bonucci itu lebih tinggi ya, karena ya ini apa namanya sama-sama insting kalau Bonucci pemain bertahan dan kemudian di Verona ada gelandangnya gitu kan. Kebetulan saja si Bonucci lebih dapat kakinya, tapi itu faktor 50-50 dan luck seperti itu. Nah, dari situ kalau Sergei Milinkovic sudah kita matikan kurang lebih 60% Juve menang seperti itu Bro Jik. Oke, ya lebih banyak yang bahas tentang Savic dan tentang striker ya. Padahal sebenarnya yang harus kalian juga lihat bahwa mereka kuat pertahanannya. Dari tadi kan gue selalu tanyakan, ini pertahanannya adalah mirip dengan Juventus. Artinya Oke. bagaimana gitu loh bahwa pemain-pemain Juventus ini membongkar pertahanan dari Lazio. Karena faktanya dia baru kebobolan 8 gol kan begitu. Betul, Oke oke betul oke. sekali. Iya Kalau kan? Kan begitu kalau dari bisa tadi gue yang tambah. gua notice bahwa Oke oke faktanya oke kan oke begitu. Nah, oke ini oke. ini ini menjadi sebuah fakta yang harusnya bisa kita diskusikan juga selain memang yang udah jelas bagus kayak di Lazio ada Savic, di kita ada Vlahovic, ada Kostic, itu udah jelas ya. Itu kan semua orang udah tahu. Tapi ada fakta yang lain nggak tahu. Orang melihat yang pertahanan bagus hanyalah Juventus, padahal di rank 2-nya adalah Lazio. Lazio. Jadi ini Ya kan tadi yang gue bilang. Ini pertandingan ranking 1 pertahanan terbaik Serie A lawan ranking 2 pertahanan terbaik di Serie A Lazio gitu loh. Ah, nah, jadi pertanyaannya mampukah Juventus membongkar? Karena notabene Sarri di sini ternyata pragmatis juga, nggak seolah-olah kita kan taunya Sarri Ball itu kan hanya menyerang, 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 menyerang dan menyerang kan. Iya. Tapi faktanya ternyata dia kuat juga bertahan. oke oke Bro Jeki, gua tambahin nih ya, kalau kita bisa memasukkan unsur-unsur seperti Chiesa, karena kalau teman-teman Juventus ini lihat, Romagnoli ini kan kuat di intercept dan clearance ya. Kalau teman-teman Juventus ini ingat, ada satu orang yang harus bergerak lincah dan beberapa kali menipu Romagnoli ketika dia di AC Milan, yaitu Paulo Dybala. Nah, Kostic, Chiesa, dan Milik Insya Allah sih bisa Bro Jeki. Kalau buat ngegocek Romanoli. Kalau kansilirnya serahkan ke Vlahovic saja Bro Jeki. Oke, gimana Za? Melihat ya tadi yang gue bilang, ini kita ranking 1 loh, ranking 2. Memang kita pede sih pede karena kita memang Juventini, tapi faktanya dia kuat bertahannya. Gimana Za? Ya kalau menurut gua sih Bang Jack itu kayaknya lebih fokus kita main di sayap deh Bang. Linea. Jadi jangan ngandelin Cuadrado juga terlalu sering ya. Kenapa kita nggak nyoba juga masukin si Matias Sole gitu. Karena kalau saya lihat ya emang interceptnya sama clearance-nya si Alessio Romanoli kan tinggi. Tapi kan di posisinya center back benar Bang. Hmm. Nah kita harus kalau saya bilang kita harus manfaatin masukin pemain yang berani nusuk ke dalam. Nah saya nggak ngelihat hal itu kondisinya di Kostik. Kostik ini emang tipe asis. Tipikal asisnya bagus. Tapi kalau untuk nusuk kayaknya lebih oke Ciesa deh bang. Ciesa Soli itu lebih oke. Di Maria ya, oke di Maria juga oke. Oke. Kalau pendapat gue ya, karena kan ini kan ya tadi gue gregetan ini karena kita bicaranya ranking 1 pertahanan terbaik lawan ranking 2 pertahanan terbaik. Ya kan, bener nggak? Benar, Berarti isunya adalah gue bukan bermasalah terhadap kita diserang sama Lazio. Isunya adalah kita bisa nggak ngebobolin Lazio. benar. Gitu loh. Itu isunya yang paling menurut gue pengen banget ngomong. Kenapa? Karena kalau gue malah lebih percaya diri kita bakal diserang Lazio lebih aman. Cuman masalahnya kita mampu nggak bobolin Lazio? Karena dia punya ranking 2 yang terbaik, hanya beda 1 gol. Itu kan sama aja berimbang. Kalau menurut gue ya, di sini kan ngomongin ngomongin Romagnoli kayak terlahir kembali ya di Lazio ya. Iya benar. Romanelli ini kan mediocre waktu di Milan. Bukan siapa-siapa, nggak ada yang kena. Ya, yang tahu hanya Milanisti lah. Dunia ini nggak tahu siapa Romagnoli. Ya kan? Nah, dia di Iya. Lazio terlahir kembali nih Romagnoli. Nah, kalau Romagnoli main sebagus ini atau sesuai dengan data, kalau menurut gua untuk bisa membongkar ini, menurut gua nggak bisa main figur.
tapi main tim. Main tim tuh gimana? Lu main bola cepet. Bola jangan lambat. Jarak antar lini jangan terlalu jauh. Jarak antar lini harus lebih dekat. Kalau lu main bola lebih cepat masuk ke dalam kotak penalti, istilahnya mereka belum membentuk pola, kita udah bisa nyerang. Nah, itu lebih baik dibanding kita berlama-lama megang bola, pasti mereka kuat karena mereka udah bisa bikin pola untuk bertahan. Gitu loh. Oke, make sense. Jadi lebih baik Juventus main bola lebih cepat. Secepat kayak waktu serangan lawan Inter Lawan memang. Inter ya, Bang. Mm-mm. Iya. Inter. Semakin cepat membangun serangan melawan Lazio, semakin punya peluang untuk ngebobolin. Semakin lama kita main-main bola, semakin sulit ngebobolin Lazio. Kita lihat aja nanti. Semakin bola diputer-puter di depan Lazio, semakin lama kita ini. Karena ya tadi gue bilang, ya kita melawan satu fakta bahwa Lazio punya pertahanan terbaik. Lazio bukan tim yang punya serangan terbaik. Justru yang punya serangan terbaik di Serie A hanya Napoli. Jadi gue nggak ada isu sebenarnya melawan Lazio ini takut diserang sama Lazio. Nggak takut. Ya karena perbedaannya juga sama Juventus hanya 5 gol kok. Justru yang gue khawatirkan adalah bagaimana kita ngebongkar Lazio. Gitu loh. Ngeri-ngerinya nih draw. Ngeri-ngerinya. Cuman kalau misalkan eh, nanti Juventus seperti yang gue prediksikan ya. Bermain lebih cepat. Bola lebih cepat gitu. Jangan terlalu lama megang bola. Kayaknya bisa. Jadi jangan menunggu mereka membentuk sebuah pola bertahan yang solid, ya kita bisa nembus pertahanan. Begitu kira-kira. Ada yang mau Berarti kita Bang, tambahin lagi? berarti kondisinya kalau misalkan kita harus main secepat mungkin, Cuadrado di take out dong. Ya line up ya, kita bicara line up ya. Iya. Ya kalau line up sih memang ya nggak ada pilihan lagi bro. Emang siapa selain Cuadrado? Iya benar sih, saat ini belum ada lagi. Pertanyaannya kan itu. Siapa yang mengganti Cuadrado? Karena kalau dilihat-lihat, nah kita masuk ke line up ya. Tadi Hmm. kan udah banyak bicara defense. Kalau kita bicara line up, Juve kan udah seringnya pakai 3-5-2. 3 game ini 3-5-2. Nah, kalian sendiri punya line up ideal nggak? Atau line up formasi atau nanti line up-nya seperti atau formasinya seperti apa? Reza, tadi Suryo dulu apa Reza dulu? Ya Reza dulu deh, Reza. Gimana, Za? Line up Tadi dan Bang Sur dulu. gimana, Za? Formasi dan line up yang lo Kalau buat pengen saya nanti sih, lawan Lazio. kalau buat saya sih tetap aja deh Bang 3-5-2. Soalnya kita beberapa pertandingan ini menang sapu bersih 5 kali pertandingan berturut-turut ini kan konsisten karena 3-5-2 kan. Hmm. Ada beberapa perubahan mungkin kayak kemarin 3-5-1-1. Jadi di bawahnya si Milik itu ada si siapa Miretti ya. Ya basicnya sih Nah masih ini tiga kalau lima saya dua bilang sih juga tetap tiga lima sebenarnya. dua sih Bang. Yang Hmm. saat ini Oke. Terus line up-nya tetap sih siapa? Bang. Saya nggak ada perubahan sih. Intinya 3-5-2. Line up-nya Line siapa up-nya nih. backnya? Pengennya kalau ya kalau mungkin karena kemarin Alexandro nggak bisa main ya nanti ya karena Hmm. kartu merah satu pertandingan. Jadi pengennya kalau untuk line up itu back di tengah itu kita Bremer Hmm. pasti. Terus di kanan kita coba Gatti. Kiri ada Danilo. Terus 5 di tengah itu Kostic, Rabiot, Fagioli, lalu ada Miretti dan Cuadrado. Nah, depannya nanti sih pengennya sih Vlahovic sama Berarti Milik tetap. Cuman Miretti main sayap gitu maksudnya. nggak di tengah tapi di sebelah kanan, Bang. Biasanya kayak gitu ya. Hmm. Apa sih namanya? Central midfielder ya? Apa Hmm. sih, Bang? Namanya saya lupa deh. Oke. Di Maria nggak main nih. Nanti aja deh, Bang. Babak kedua aja di Maria. Soalnya Oke. pasti nanti keras ini. Saya yakin keras. Oke. Oke, Sur. Kalau lu, Sur, bagaimana formasi? Apa lu sama dengan Allegri nih? 3-5-2 lagi atau lu punya formasi ideal lagi atau eh ya gimana? Formasi lu dan line up yang lu pengen nanti lawan Lazio, Sur? Ya, kalau gue sih ngelihat dari historinya kemarin Perin melakukan 3 kali shot, satu kali tendangan Kevin Lasagna yang cukup membahayakan. Di situ udah terbukti Perin itu cukup bisa diandalkan untuk dari sektor kiper.
Untuk sebelah kanannya Ya jadi tetap dengan formasi berapa dulu nih? Formasi dulu langsung main apa 352, aja? Oh tetap 352, 3-5-2. Oke. tetap 352. Tapi Danilo gue di kanan, Bro Jeki. Kanan. Oke. Ya, Danilo di kanan, tengah kita percayakan kepada Gatti, Oke. dan kiri Bremer, seperti itu. Hmm. Agak beda dikit sama Bro Reja tadi, kalau di kiri Kostik tentu saja, kemudian Locatelli, Rabiot di kiri juga, Locatelli tengah, kanannya itu kita bisa bilang Fagioli dulu lah, ya. Kemudian Di Maria, untuk yang paling kanan. Terus tetap milik sama Vlahovic. Nah, untuk meratakan kekuatan, kalau misalnya tadi Bro Jeki bilang mereka itu punya pertahanan yang baik, berarti kalau dari harus menciptakan suatu ini tipuan atau false nine. Nah, false nine-nya itu di milik aja gitu. Nah, Romanoli bisa ketarik sama milik, atau katakanlah nanti Chiesa masuk ke babak kedua untuk ngabisin stamina si Romanoli ini, karena based on historinya beberapa kali dia sudah keteteran waktu di Milan ya. Nah, walaupun mungkin Milanisti lebih tahu, tapi kelihatan sama Dybala dia beberapa kali. Even dia pernah di ini kok dikolongin sama Dybala. Itu Chiesa bisa punya power seperti itu, Bro Jeki. Jadi tetap 3-5-2, untuk substitusinya bisa Chiesa atau Miretin nanti, Bro Jeki. Oke. Ya. eh ya mudah-mudahan nanti sesuai dengan skema yang kalian pengen ya. Karena kalau gue lihat kadang-kadang Allegri suka ada gila-gilanya juga. Bonucci kayaknya pasti main sih kalau lawan game-game gini. Suka ada gila-gilanya, ya kan? Bonucci main, Cuadrado pasti main. Nggak mungkin Cuadrado nggak main. Locatelli sulit untuk Locatelli, Rabiot, Cuadrado itu sulit untuk digantikan. Itu pasti main. Kalau gue ya ngelihatnya ya. Fagioli pasti main, Ostik main. Nah, cuman ini perbedaannya. Gue sih pengennya Di Maria tetap main ya. Di Maria main, duetnya sama Milik ya. Karena buat gua lawan Lazio karena pertahanannya ini menurut gua terbaik kedua di Serie A setelah Juventus, berarti harus ada pemain yang punya visi-visi dalam hal passing, dalam hal assist. Jadi menurut gue salah satu Benar. ngebongkarnya ya kehadiran Di Maria karena kalau tanpa visi dan passing-passing yang lebih jelas buat ngebongkar Lazio nanti akan kesulitan gitu loh. Itu yang gua khawatirkan lawan Lazio ini adalah justru kita membongkar Lazio. Justru kalau kalau untuk kita diserang sama Lazio, gue malah lebih agak optimis bahwa kita lebih meyakinkan gitu ya, lebih meyakinkan. Cuman kalau untuk kita membobolin Lazio, kayaknya perlu ekstra keras deh. Dibanding lawan Merda, kayaknya lebih susah lawan Lazio nih untuk ngebongkar. Karena Merda itu kan terbukti ya, lawan tim-tim yang kuat dia kalah semua ya. Jadi memang gue rasa Lazio ini tim yang agak tricky di musim ini ya. Di satu sisi Sari digambarkan yang punya agresivitas, tapi di satu sisi lain faktanya adalah dia punya pertahanan terbaik. Nah ini menurut gue agak-agak trik gitu loh. Karena kan banyak kan yang mengatakan Saribol itu kan identik dengan kayak Tiki Taka kan, bener nggak? Betul. Benar. Tapi di satu sisi lain, kalau kalian mau lihat lagi statistiknya mereka nggak selalu mendominasi permainan dari setiap game ke game. Bahkan ada di game-game mereka kalah kalah dominasi cuma 40%, 30%. Jadi main menunggu juga sama kayak Juventus. Gini, pokoknya gini, gue ngelihatnya dari awal kok dia bisa ngebobolin jumlah golnya cuma 26. Tim yang agresivitas nggak mungkin golnya cuma 26. Lihat aja Inter, lihat Milan, lihat Napoli. Di atas Lazio semua. Kayaknya Bro Jeki, Bro Jeki. Sari ini lebih realistis di musim ini kayaknya. Dia lebih lebih memikirkan bertahan, dia lebih memikirkan menyerang. Nggak nggak all out menyerang kalau gue lihat sih. Karena produktivitasnya jauh kalau dikatakan ini adalah tim agresif sih gue bilang. Kenapa, Sur? Kalau gue bisa nambahin, mungkin di samping Sergei Milinkovic, balik lagi ke Saribol tadi, karena Sari pernah menukangi Juventus, jadi dan kebetulan back yang sekarang sedang terang benderang itu Danilo ya, adalah Sari itu tahu gitu, karena di 2019 itu dia dilatih sama Sari. Jadi kalau kita tidak mewaspadai ini, bisa
Sarri itu bisa tahu kelemahannya Danilo gitu karena Danilo kan adalah bagian pertukaran dari apa Cancelo Kan ya sih. kan Hmm. dari City tukar sama Danilo di 2019 dan langsung menjadi anak asuhnya si Sarri walaupun memang Danilo itu kesulitan dengan polanya Sarri tapi perlu diwaspadai karena Sarri sedikit banyak atau kurang lebih pasti tahu kelemahan Danilo dan ini Danilo lagi terang-terangnya gitu kayak gitu Bro Jadi kalau dari sisi pertahanan. Ya, ya kita lihat aja. Ya, gue masih optimis lah Danilo lagi seger-segernya. Iya, Lagi ya lagi maksudnya kalau yang di perlu diwaspadai aja gitu. Dan dari Sarinya sendiri kan pasti tahu lah karena pernah menukangi Juve gitu. Sedangkan Allegri sendiri belum pernah menukangi Lazio. Itu Bro Jeki. ya ya ya. Oke, jadi gimana? Ada tambahan lagi, Sur? Reza? Paling ya itu deh. Gue sih ngarepnya Danilo perpanjang kontrak aja sih ya. Oke, itu nanti Soalnya kelihatan banget mainnya bang, udah bener-bener Spartan. oke, itu berita selanjutnya ya. Nggak mengenai preview Lazio Juventus ini ada mau tambahin lagi? Jelas sih, udah itu aja bang. Cukup Cukup ya. dari saya. Oke, skor Cukup. kira-kira berapa nanti? Sur, berapa nanti skor? Ekspektasi gue adalah 3-1. 3-1. Oke. Ya, Lu udah Za? 2-1. 2-1 ya. Ya 2-1 lebih 2-1. masuk akal sih. 2-1 kalau gue, 2-1. Ya karena ya mungkin Lazio tadi gue bilang dia juga kompetitif. Dia kalau tidak kompetitif tidak mungkin ada di peringkat 2. Ya kalau dia tidak kompetitif, kenapa dia nggak di peringkat 10 atau di peringkat 15 kan gitu pertanyaannya. Pasti dia kompetitif juga. Buktinya dia ada di peringkat 2. Itu juga pasti menjadi alasan dia punya serangan juga yang mematikan gitu. Jadi balik lagi sih intinya kalau gue ngelihatnya kalau Juventus tidak bermain lebih cepat, gue khawatir mereka akan menumpuk pemain dan Juventus sulit melawan tim yang eh, numpuk pemain nanti yang ujung-ujungnya kita yang malah kena counter attack. Nah ini juga perlu dikhawatirkan gitu. Jadi main lebih cepat kayak lawan Inter dah, yang golnya Kostik tuh cepet banget tuh. Gol Kostik sih, Rabiot, tapi ya gol Ya. Rabiot. Ya gol Rabiot kan cepet tuh, gitu loh. Tapi ngomongin tentang Rabiot, ada banyak banyak Juventini yang nggak suka sama Rabiot. Menurut lu Rabiot gimana? Menurut gua Rabiot oke-oke aja musim ini. Gimana? Gimana Sur? Rabiot. ini Bro Jeki. Untuk faktor daripada fisik, kayak kita tahu banyak pemain Juve yang cedera ya. Hmm. Rabiot Sama bang kurang menurut gue lebih juga. belum pernah Hmm. ya kan dan kemarin golnya dari kita untuk ke gawang for Verona sorry itu juga dari Rabiot juga gitu. Nah dalam satu sisi Rabiot ini baik untuk zona marking penjelajahan tapi agak kurang di man marking memang artinya dia nggak usah terlalu turun jauh Bro Jeki. Udah, kalau memang teman-teman Juventus ini kurang senang dengan Rabiot, it's okay. Masing-masing punya pendapat atau pilihan masing-masing. Tapi perlu kita lihat bahwa beberapa kali Juve golnya dari Rabiot juga, Bro Jeki. Oke, lu Za gimana Za? Ngeliat Rabiot Za? Bagus banget malah buat gue. Hmm. Dia menurut gue salah satu yang terbaik saat ini sih. Yang gelandang yang kita punya. Makanya kalau orang-orang bilang dia mainnya jelek, di awal iya. Cuman kalau gue lihat sekarang dia mulai berkembang. Dan dia bisa jadi salah satu gelandang yang golnya banyak loh. Itu di Champion dan di Serie A totalnya dia termasuk pencetak gol gelandang terbanyak ya. Dan itu kita nggak punya dia di Juve saat ini kondisinya gelandang yang kayak gitu gitu. Udah itu daya jelajahnya juga tinggi. Terus dia juga untuk defense juga bagus sih Bang. Cuman kalau gue bilang dia terlalu suka turun ke belakang. Makanya gue bilang Rabiot ini emang kalau gue bilang lebih bagus dia buat counter attack ya. Jadi biar dia di tengah nggak terlalu turun ke belakang sih. Intinya itu sih. Hmm. Jadi buat nyalurin bola ke depan ya. Bagus kok dia. Iya, 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 Atau iya. malahan bisa juga jadi pencetak gol langsung sendiri. Kayak kemarin waktu lawan Inter. Dari Kostik langsung ke Rabiot itu cepat banget. Hmm. Oke, oke. Ya, gue lihat memang ada perubahan ya. Salah satu perubahan yang gue lihat signifikan adalah atribut dia sekarang lebih banyak ofensif dibanding defensif. Jadi
benar. Ini jadi satu atribut tersendiri di musim ini. Buktinya golnya lebih banyak, asisnya lebih banyak. Seolah-olah kayaknya Rabiot lebih berani di musim ini, berani untuk ada di ruang kotak penalti, berani untuk bawa bola ke area penetrasi, berani untuk memberikan passing-passing kunci. Jadi ada perubahan yang gua bilang keberanian. Kayak gol tadi malam yang gua lihat itu bukan ada dua dua gua notice gol tadi malam. Pergerakannya Rabiot sebelum dia diumpan sama Milik. Kalau lu lihat pergerakannya itu pergerakan pemain profesional tuh. Lu cek lagi deh, lu replay. Sebelum dia diumpan Milik, posisi Rabiot kekunci tuh. Nah, kalau kalau kita bisa lihat videonya, posisi Rabiot kekunci sama pemain. Nah, si pemain yang ngejaga Verona ini, dia nggak tahu nih kalau Rabiot bergerak ke posisi kosong. Nah, ini nih yang punya kesadaran tahu itu ada ruang kosong nih pemain pro. Ini di sini visi namanya. Baru dia diumpan Milik, bener nggak? Benar. Nah, pas dia bergerak, dia diumpan sama Milik. Nah, si Rabiot passing ke asis ke Kean, itu sebenarnya asis normal-normal aja, bukan asis visi karena asisnya bukan pergerakan dari Kean. Kean ada di samping dia oper. Tapi Kean bagusnya adalah dia bergerak tidak lurus atau tidak melebar, tapi dia masuk diagonal ke dalam. Nah, itu dua pergerakan kunci yang menurut gue menjadi gol tadi malam. Kalau seandainya pergerakan Keannya itu malah melebar atau lurus, nggak jadi gol. Pas dia ada pergerakan diagonal, kan mati langkah backnya Verona. Lu lihat deh videonya, mati langkah karena pergerakannya nyilang masuk ke dalam, mati langkah backnya. Nah itu menurut gue salah satu kunci tadi malam bisa gol ada Kean dan ada Rabiot. Oke, itu tadi mengenai preview Lazio lawan Juventus. Ya kita berharap tren ini tetap positif, tetap menang dengan segala tadi yang lo sampaikan teman-teman di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi benar-benar bisa terjadi ya di prepare-nya karena ini adalah game sebelum Piala Dunia berakhir. Nah, Amin. kalau buat gue sih Di Amin. Maria harus Amin ya main. robbal alamin. Oke, yang terakhir adalah tentang Danilo extend kontrak nih. Ya Danilo sendiri senang sih menyambut ini. Kayaknya Juventus ini juga semuanya senang sih. Kalau kalian sendiri senang apa? Ya kayaknya senang juga pastinya. Tapi alasannya gimana? Ya, gimana Sur? Oke, jadi gini, musim kemarin kalau teman-teman perhatiin, gue pernah mengeluarkan pandangan untuk Danilo itu sebagai center back dan kemudian ini kejadian, ya. Jadi ini suatu alhamdulillah hirobil alamin, ditunjuk sebagai kapten pun dia pernah dan kemampuannya bertahan itu kelihatan. Ya memang Bremer itu untuk segala intercept, clearance dan blocks itu memang masih memimpin, tapi di posisi kalau kita lihat tadi di posisi tiganya ada Danilo dan Danilo lagi. Artinya sebagai captain dia oke, dan sebagai leader dia oke, dan sebagai center back oke banget itu beserta yang tadi awal kontroversi VAR tadi, ya, ada sedikit dalam tanda kutip ya kalau tim lain bisa dibilang VAR memihak Juve lagi gitu, hoki lah ya, tapi gue nggak setuju di situ hokinya. Oke banget kita harus memperpanjang Danilo dan menjadikannya kapten. Oke, lu gimana Danilo ini? Ya semua sih rata-rata sih semua Juventus ini nggak ada yang melihat perpanjangan Danilo ini secara minor ya. Semua kayaknya senang-senang aja. Lu gimana Za? Kalau buat gue intinya kapten masa depan. Udah jadi kapten sekarang nggak perlu Kenapa? masa depan lagi. Orang jadi Iya, cuman kapten. ke depannya gue pengen dia dipermanenkan gitu. Kan dia kan Mungkin lebih walaupun dia pernah lebih jadi kapten leader saat kali ini, ya, tapi kan lebih dia jadi. masih jadi kapten ketiga ya. Hmm. Oke. Terus. Oke, jadi kondisinya menurut gua kenapa? Karena dia main udah kelihatan itu Spartan banget, militan banget, dia bener-bener tanpa ampun. Terus yang gue suka, dia bisa main di posisi banyak posisi nggak di center back, tapi sekarang kayaknya di center back dia oke banget, apalagi dia dapat tandem yang sama-sama punya link ya di Brazilian team itu kita punya Bremer, Alexandro dan kayaknya mereka ini top banget kalau main bertiga gitu. Karena udah ngerti posisi masing-masing, udah ngerti komunikasinya harus seperti apa untuk defense dan sebagainya. Terus ya itu yang paling gue suka adalah Danilo ini dewasa banget bang. Jadi pada saat dia timnya ini sedang dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, dia bisa tetap netral gitu. Jadi nggak panas,
dan dia harus bisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang leader gitu. Dia ngelit teman-temannya supaya tidak ikut andil dalam hal misalkan berantem dan sebagainya gitu. Itu gue suka banget. Kalau main nggak usah ditanya, dia main di defense midfield juga oke. Ya, Oke dah, ya. pokoknya maunya dia diperpanjang kontrak karena ya udah itu tadi gue bilang kapten masa depan. Iya, iya, iya. Orang udah jadi kapten juga. Ya, gue juga sama lah sama seperti kalian yang sampein lah bahwa Danilo juga semangatnya luar biasa sih. Ada satu momen tadi malam lawan Verona dia ngeblok dari sundulan siapa tuh? Itu kalau lewat aja, jadi gol itu Verona. Yo, emang banyak penyelamatan-penyelamatan Danilo yang menurut gue patut dikasih tepuk tangan ya, kasih applause ya. Jadi menurut gue ya memang wajar lah dia harus dapat kontrak. Ya mudah-mudahan Danilo di sini bisa dapetin partnernya nanti. Ya karena kan kalau memang Bremer ya mudah-mudahan bisa jadi kayak duet BBC lagi gitu kan, saling bisa mengisi. Iya. Karena ini kan baru dicoba di musim ini. Kita kan belum tahu di musim-musim selanjutnya gimana. Gitu. Oke, itu aja mungkin materinya mengenai preview Lazio. Terus tadi kita udah sempat ngomong Verona dikit. Terus ada Danilo. Ya, eh, terima kasih nih. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi nggak di luar dari materi atau masih dengan materi yang masih ganjel? Suryo, ada yang mau sampaikan lagi? Ah, kalau gua ya kita butuh false nine untuk Sergei Milinkovic karena gini loh, Sergei Milinkovic ini gak mungkin gak diminatin MU tanpa alasan. Kalau memang kita harus berdarah-darah seperti yang dibilang Bro Reza di tengah, berarti akan terjadi adu kekuatan di tengah banget gitu. Kalau memang itu perlu, masukin aja yang namanya kita jangan lupakan Rugani lah. Rugani itu bisa jadi last man defense. Artinya ketika kalau Bro Jeki bilang tadi Bonucci itu nggak mungkin nggak main, di menit 60 it's okay buat gantiin Bonucci untuk menjaga stamina, masukin Gatti atau Rugani gitu Bro Jeki. Oke, jadi Rugani menjadi opsi juga ya buat melawan Lazio ya. Hmm. Oke, Reza, ada yang mau tambahin terakhir? Udah, itu aja Udah cukup ya, bang. cukup ya. Oke, teman-teman saudara Juventus ini itu tadi mengenai diskusi kita mengenai preview Lazio melawan Juventus melawan Lazio. Ya, mudah-mudahan ini adalah pertandingan di tahun ini yang terakhir di Serie A. Karena ketemu lagi Amin. di tahun depan dan kita bisa mendapatkan hasil menutup musim ini atau menutup kalender berjalan ini dengan 3 poin. Oke? Ya, Amin, terima amin. kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Reza bantu-bantu Nah, juga ya nanti di share ya. Oke, siap. Ya, Suryo seperti biasa sudah pasti nge-share ya. Gue juga akan nge-share ke teman-teman Juventus ini biar pada nimbrung di channel Suryo Juventus ini. Vino alla fine, Forza Forza Juve! Juve.